Selamat malam dongan-dongan. Kali ini Jejak Si Bego ada di sebuah tempat yang konon katanya tempat ini sudah terbengkalai cukup lama. Tempat ini, bangunan ini itu didirikan, kita kurang tahu sih. Tahun berapanya nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini bekas villa yang terbengkalai lama. Oleh penghuninya itu juga nggak bisa diurus lagi sampai sekarang. Ada cerita apa sih di villa ini? Kita saksikan terus. Jejak Si Bego, penelusuran di negeri sunyi. Oke, Bapak, dengan Bapak siapa, Pak? Tarya. Bapak Pataria. Ya. Iya, gimana ini, Pak, tempat ini, Pak? Ya, jadi lumayan ya tinggal aja ya. Mm-mm. Ini Mm-mm. yang budak. Hmm. Nuka tinggal sama dua ini teh. Oh, yang kesorotnya itu selalu yang dua itu ya, Pak? Dua. Terus ada cerita apa sih, Pak, dengan warga sini gitu? Ada kayak gimana nggak? Ganggu naon-naon begitu. Oh, kalau ngeganggu enggak. Cuman ini kalau boleh tahu udah berapa lama, Pak, tempatnya terbengkalai? Banyak ada peting ya. Maksudnya udah 1 tahun atau berapa tahun nggak ada yang nempatin? Iya terus lama ya kan ini menempatan ini mah gitu. Oh. Nah ini aja yang budak dua itu. Ini aja yang budak. Ya budak. Oh, kayak gitu. Selebihnya mah belum ada cerita apa-apa lagi ya, Pak ya? Enggak. Jadi kita juga minta izin ya, Pak, ke Bapaknya untuk kita telusurin di tempat ini ya, Pak ya? Iya. Oke. Terima kasih banyak, Bapak. Iya. Oke, dongan-dongan, segitu aja narasumber kita pada saat ini. Sekarang kita lanjutkan lagi, tetap di Jejak Si Bego. Ada suara-suara kecil dikit sih. Panas ya, benar. Terutama yang ini. Terima kasih kalian sudah mau bertemu dengan saya. Terima kasih hubungan suara tokoh saya yang tahu di tempat kami tanpa penonton. Saya waktu memperkenalkan Pak, saya ingin menguap apakah mitos yang warga bilang rumah ini begitu mencekam juga dimanapun bentuknya setelah aku tidak
riang juga sih. Riang sedikit sama telinga mulai panas sama ada aku kenapa ya? Ada napas ya, mengikuti ada apa saja mungkin di bagian atas, tapi saya pengen ke arah sini lagi. Terima kasih karena aku merinding, sedikit merinding. Di sini energinya sangat kuat. Saya mulai kuatnya. Terus muncul aja ya aku ada yang menjelek di sini. Dan sekarang aku bercoba dengan saja karena di atas lumayan menarik ya, menarik jiwa. Ayo coba lagi sekali lagi, jangan ketawa kalau kamu ada semua yang ada di sini hadir. Ayo merah agak dulu sama dadaku sakit banget ya, kayak gitu sama jarum. Saya lanjut lagi ke bagian atas ya. Nah, Assalamualaikum. Sakit banget di dadaku. Benar ada kursi. Sakit banget di dada. Ya, terima kasih atas suara-suaranya. Assalamualaikum. Oke, dongan-dongan sekarang kita sama tim 2. Ada keseruan apa di tim 2? Coba kita tanya-tanya dulu bintang tamu kita sekarang ini namanya siapa, kesehariannya apa. Yuk. Kak, kesehariannya apa Kak? Namanya siapa? Namanya Risa, keseharian saya pekerja di swasta. Oh, bekerja. Iya. Terus ada kemampuan apa atau gimana nggak? Kemampuan mungkin agak merasakan ya, nggak sepeka banget, cuman bisa ngerasain ngeliat aura warna kayak gitu mungkin. Oh, kayak gitu ya. Iya. Oke, dongan-dongan, ada keseruan apa di tim 2? Saksikan terus di Jejak Si Begu, penelusuran di negeri sunyi. Sampai sini di mana? Oh iya, ada mitos nih. Kalau misalkan bangku ini kita taruh di situ, takutnya sudah ada penampakan. Terus ketemu. Nah, kalau posisi seperti ini, kita betul atau enggak ya? Nah, orang sih gitu kan, ada penampakan. Kita coba tunggu aja. Bisa selalu penasaran. Gitu.
banget ini di sini. Pengap gimana ya? Kalau nggak salah aku pernah dikasih ada orang yang bilang ya kalau ada tembok seperti ini nih kayak orang bisa tahu lembab kayak ini biasanya ada energi negatif kalau itu sama itu entah itu benar atau enggak. Gimana mau berguna bisa? Boleh panggil orang kita nggak? Boleh. Maksud, aku mau gambar. Boleh. Sebentar aku tunggu di sini ya. Bisa kan? Oh, Bisa. Panggil siapa? Lu sih semua. bawa kertas enggak satu aja. Kan ramen temen sama kertas itu gambar. Ya, sementara aku tunggu di sini. Saya fokus ke sini. God, this is so creepy. Kita membutuhkan ini terusnya. Itu apa namanya posisi kursi dibalikan seperti itu katanya sudah sesuatu yang masalahnya Oke, jadi di sini tuh di antara semua ruangan yang paling dominan itu di ruangan sini, di ruang tengah ini, ya. Jadi di antara semua ruangan itu yang paling dominan itu di lantai atas dibanding di bawah. Tapi aktivitas di sini dia nggak stay diam di tempat ya, banyak yang jalan-jalan. Khususnya yang kerasa tuh di tempat pulang sekarang duduk. Ini kerasa banget. Tulang juga tadi bilang lebih kerasa ketarik di kamar mandi sini. Ya, bisa lihat bawah itu gimana ya? Pengap banget di sini, pengap. Cuman nggak tahu nih tulang mau gambarin di sebelah mana sosok yang dapat bilang, karena di sini ada yang saya rasa dominannya ada 3. Di belakang AA itu ada sekarang. Ya. Jadi kalau semisal apa ya, panasnya berpindah-pindah, ya itu dia lagi jalan, berarti saya belum bisa bilang itu negatif atau positif. Yang jelas hawanya di sini pengap. Tuh ada. Coba deh kalau sosok itu kira-kira betul nggak? Kalau aku Yang ini? merasakan seperti itu ya. Oh ya, satu lagi. Sosok yang dominan yang ada di sebelah dekat tulang. Ini itu yang saya rasakan bukan penampakan, bahasanya bahasa saya tuh buruknya ya, penampakan yang lagi ngerinya bukan, tapi dulunya. Cuman karena ya dia ada negatifnya, mungkin karena masa lalunya, mungkin dia ada suatu hal yang buruk, berprosesnya jadinya agak jadi buruk ya. Yang di sini. Harus. Ya, kerasa banget. Mau muntah nggak apa-apa, mau terus saya lebih dominan pengen nangis sebenarnya, nangis tapi dengan ada rasa kayak dengki gitu ya. Kenapa bisa ngerasain itu? Ngerasain itu mungkin karena ini yang dominan, sebenarnya pengen komunikasi
antara dia pengen komunikasi tapi apa ya, saya belum dapat banget. Saya cuma ngedapetin rasa, bukan mau ngobrolnya, cuma dapetin rasa. Ya, pengen nangis, belum pengen nangis. Bang, maaf, buat pulang. Kalau risau waktu melihat teman Anam ini, aku melihat sosok, jangan lihat ya, pada saya melihat ada sosok yang kayaknya orang kayak orang soleh lah kayak gitu. Yang energinya adem banget. Orang apa? Orang yang dulunya semasa hidupnya tuh mempunyai apa namanya tingkat ibadahnya tuh yang hebat. Betul, karena adem. Adem banget ya betul. Adem. Sama berat gitu. Ada kopi. Iya. Emang kalau agak gelap lebih kelihatan ya? Oh, mau boleh dimatiin, bisa nggak sih ini tapi nge-shoot gitu. Diredupin. Iya, soalnya kalau terang dia nggak tahu ya, nggak jelas aja kalau terang. Segini udah redup. Lumayan. Udah pakai senter aja. Kalau ya. Oh, terang gini sih nggak apa-apa. Udah kelihatan. Oh, kelihatan ya. Dia tuh berdirinya ini tengok di sini, terus terakhir di sini nih. Yang saya terangin di sini, di sini ada. Padahal harusnya panas, harusnya. Ya. Kayak gini ya, bisa kira-kira kalau aku sih kurang jelas, maaf. Kira-kira Ya. kalau gimana bisa? Laki-laki. Ya, soalnya hawanya sejuk nih kalau tadi. Awal kita ke situ sejuk, ya kan? Dapat apa lagi? Bisa? Nggak tahu ya. Antara penolakan dari Rizal atau penolakan dari dia bisa tariknya di sini terus. Nah itu kira-kira sosok apa dari sini? Ini yang duduk itu. Sebenarnya perempuan. Yang bisa lagi penasaran dia jawabnya tuh dia benar ya. Kalau tadi aura kemarahan mungkin ini bisa. Bisa merasakan apa? Kesedihan atau penyesalan kira-kira di aura penyesalan atau kesedihan yang luar biasa kira-kira. Nyesel ada ya? Ya, terus? Nggak tahu dia ngomong apa, teriak-teriak gitu. Terus duduk sampai marah-marah nangis lagi. Tapi nggak tahu ngomong apa. Belum kedengeran dia ngomong apa, cuma gerakannya aja. Ibu yang aku kemarin. Enak sih.
Oke, udah bisa kontrol emosinya kita. Khusus ini aku lihat di sini lingkungannya banyak. Kayaknya ada semacam kerajaan karena dia kayak ada Tapi rapi. bisa kesel ya sama yang ini ya. Iya. Kayak ini. Ada aura Enak kemarahan. banget ya. Sorry, Dominannya sedih sama marah sih. Udah dipegang. Tampaknya gitu. Iya, dominan di sini. Nanti selanjutnya abis ini ada pembuktian ke apakah. Oke, kita coba panggil nanti sosok ini satu-satu nanti. Oke, udah bisa kuasai? Udah cukup di sini? Ini yang dominan. Oke, ini dominan yang sering ganggu itu dominan. Oke, akan kita coba nanti ke sesi berikutnya yaitu games. Gamenya itu berupa permainan apa? Games jelangkung ya. Sementara ini kita keep dulu. Kita kembali ke rekan-rekan. Ini yang sini ya. Kembali lagi bersama kita Dongan-Dongan. Saat ini kita akan mulai permainan gaming ya. Ya, Tentang- game. Tentang permainan kalau bisa dibilang jelangkung Ya, ya. permainannya kita jelangkung, dongan-dongan. Jadi dalam permainan ini kita bukannya untuk menantang ya. Ya, Ah, bukan betul. untuk menantang, Iya, tapi betul. mencari keseruan Iya, aja. mencari keseruan Hmm. dan kita ingin ada pembuktian juga untuk dongan-dongan kalian semua yang ada di sana gitu Ya, ya. bener nggak sih kalau Bener. jelangkung itu bisa dimasukin dan Iya. cari apa namanya, ngasih informasi Iya, ya. ngasih informasi ya. Nah. Di situ kita akan mencoba dan kita akan mencari apa aja sih yang ada di dalam itu gitu kan. Ya. Nah, Oke, dongan-dongan. Jangan lupa di like, comment, subscribe kalau kalian suka. Ya. Kita saksikan permainan kita jelangkung di jejak si bego. Saya ketariknya sampai di atas. Oh, ketariknya sama di atas. Oh, oke. Tariknya dengan apa tuh? Lu tuh pengen nangis ya? Oh, pengen nangis itu marah-marah, nangis, oh perasaannya gitu ya, perasaannya. Makanya tadi juga ini Teten ini juga dia sebagai indigo juga ya, indigo murni ya. Jadi dia bisa merasakan apa yang dia rasakan saat dia hidup, semasa dia hidup ya. Barusan aku nanya juga semasa hidupnya dia pengen nangis, pengen marah, dia merasakan seperti itu sebelum meninggalnya ya, itu karena kenapa? Marah-marah itu karena kenapa? Tiba-tiba pemirsa, tiba-tiba ini sosok ini masuk ya, pengen masuk ya. Dia pengen langsung masuk ke kawan saya. Tiba-tiba seperti itu. Jadi dongan-dongan, pada saat kita bermain jelangkung ada sosok entah siapa yang memasuki teman saya ini, rekan saya ini. Kita tanya siapa dia ya. Assalamualaikum, punten. Permisi. Assalamualaikum. Punten, permisi. Salam hadir, punten. Jawara di sini punya nama. Punya nama. Punya nama.
ini Ini susah. dia sosok yang ada di sini ya. Dan rekan saya juga tiba-tiba masuk kerasukan dan kita akan tanya-tanya. Mudah-mudahan dia mau berinteraksi dengan kami. Makanya kita akan tanya-tanya dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Mbak? Namanya siapa, Mbak? Oh, sudah disebutkan tadi. Baik. Bapak Abah ya, Abah ya. Saya panggilnya Abah ya. Abah kenapa tiba-tiba masuk ke rekan saya, Bang? Kenapa, Bang? Biar jelas semuanya. Oke, biar jelas semuanya. Bapak, Abah ini mau memberitahu tentang ada apa saja di sini supaya lebih jelas. Ya, ada apa aja di sini? Bapak itu, Abah ini sebagai sosok apa ini? Abah ini sebagai korinnya atau memang Abah ini? Oh, oke, korinnya ya. Tadi saya sudah sebutkan ya. Kalau misalkan itu korin itu seperti apa? Itu seperti apa? Ya ini disebut korin. Ya korin itu semasa dia terlahir dia sudah ada korin ya. Terlahir sampai akhirnya dia meninggal, dia itu disebut korin. Dan ini korinnya yang masuk. Ya. Abah. Abah semasa hidupnya mempunyai apa saja, Bah? Ilmu pencak silat. Pencak silatnya apa, Bah? Yang disebutnya apa, Bah? Pencak silat apa, Bah? Banyak. Contohnya apa, Bah? Ya? Sosok korin ini dia mempunyai silat ya. Silat disebutnya silat maranggeng. Saya pun tidak tahu silatnya seperti apa. Oh, boleh dicontohkan, Bah? Ya, silakan, Bah. Saya pengen melihat contoh silatnya seperti apa, Bah. Sudah, Bah? Sudah. Oh, itu yang Abah mempunyai ya sebelum pencak silat itu ya, Bah. Tadi pencak silatnya apa, Bah? Saya boleh tahu, Bah? Ya, saya lupa tadi barusan. Hah? Pencak silat maranggeng. Oke. Selain itu Abah mempunyai apa lagi, Bah? Oh, Yang jelas dia laki-laki ya. Berusia ada usia. oh, oke. Abah mempunyai kebal apa, Bah? Kayak Lebih banyak. semacam apa? Kebalnya, Bah? Itu merasa terganggu. Oh, ini yang merasa terganggu. Punten, Abah. Kenapa masih bisa ada di sini? Kenapa? Apa yang bikin Abah masih di sini? Abah. Abi badan harus. Abah, kenapa masih ada di sini, Abah? Kenapa nggak bisa pulang, Abah? Sudah ada perjanjian. Sarang-sarang. Sama siapa? Kenapa nggak bisa? Diam di atas! Abah, kenapa tadi ngeliatin Abi wae? Kenapa Abi mau disampaikan sama saya?
sudah bilang kemarin. Ya, Bah, kita mohon maaf ya, Bah. Karena kita pengen silaturahmi ya, Bah. Tidak banyak orang. Betul, Bah. Abah, siapa yang mau apa aja Abah yang mau disampaikan, Bah? Bah. Oke. Oke, sudah, Bah. Ya, kami mohon maaf ya, Bah. Mohon maaf. Bisa kita ngobrol lagi, Bah? Bah. Ya. Tadi ke ini, Bah. Apa yang mau disampaikan katanya, Bah? Abi bisa bantu doa pun Abah mohon jadi dibantu sama Abi teman-teman di sini bisa ngebantuin Abah pakai doa mohon. Jadi, Abah, perjanjiannya dulu apa itu, Bah? Perjanjian apa itu, Bah? Oh, perjanjian silat mendapatkan silat ini. Oke. Kak. Ya? Oh, jadi Abah semasa hidup Abah ada perjanjian sama guru Abah dan Abah sudah mendapatkan silat pencak silat ini. Abah mengingkari janji gitu, mengingkari sumpah gitu ya, Bah. Ya. Lalu semenjak itu Abah seperti apa gitu, Bah? Sakit parah. Sakit parah. Sakit parah karena guru-guru Abah. Karena memang perjanjian Abah diingkari. Jadi guru-guru Abah marah. Oke. Lalu selain pencak silat itu apa lagi, Bah? Kebal. Oke, kebal terhadap apa, Bah? Benda tajam atau hanya golok saja? Semua, berarti benda tajam ya, Bah. Selain itu, Bah? Selain itu, Bah? Halo, Bah? Jadi dongan-dongan kita akan mulai mediasi. Kita akan mencoba untuk berkomunikasi sama rekan kita. Assalamualaikum. Sarang saha ieu. Panggil Abah atau Aki? Yes. Ini dengan siapa? Assalamualaikum. Ini yang ini ya? Ya. Oh. Panggilnya apa? Abah atau Aki? Panggilnya terserah. Oh. Abah sosoknya genderuwo ya? Ya. Oh. Boleh tanya-tanya, Abah kenapa suka sama perempuan, Abah? Memang dari dulu saya suka perempuan. Oh. Karena apa? Dilihat dari perempuan itu kenapa suka? Punten Abah, saya mau nanya. Abah? Tapi saya dengar-dengar Abah katanya nggak suka sama terasi ya, Bah ya? Ya, istriku yang suka terasi. Oh, Kunti ya istrinya ya? Ya. Oh. Kenapa tidak suka sama terasi? Kenapa tidak suka sama terasi, Abah? Tangan saya. Oh, pantangan. Oh. Terus Abah berarti suka sama perempuan itu dari apanya, Abah? Memang dari dulunya suka gitu? Ya. Oh. Abah sudah berapa lama di sini, Abah?
boleh bertanya saya? Abah, Ya, sudah berapa lama di sini Abah Punten? sudah lama saya. Sudah lama. Sudah ratusan tahun. Nah, Oh. Jadi belum ada rumah di sini. sebelum ada rumah di sini. Oh. Jadi Abah ada pesan buat kita di sini? Abah, saya mau nanya nih Abah ya. Biar perempuan gak diganggu sama genderuwo itu apa ya Bah ya? Bah, boleh saya bertanya Bah? Biar perempuan gimana gak diganggu sama kalangan seperti Abah? Pantangannya apa? Tidur tengkurap. Oh, jadi dongan-dongan kalau misalkan gak mau diganggu buat perempuan gitu ya, katanya tidur tengkurap biar gak diganggu sama genderuwo. Jadi Abah punya keinginan apa, Abah? Ada keinginan gak, Bah? Pesan atau buat kita semua di sini, Abah? Gimana? Tidak suka sama saya, kenapa, Abah? Saya kan di sini silaturahmi. Kenapa tidak suka, Abah? Kenapa? Boleh cerita, Abah? Kan kita silaturahmi, Abah. Kita bertanya-tanya. Halo? Bah, ada pesan lagi nggak, Bah? Abah? Ada yang mau dibicarakan lagi, Abah? Assalamualaikum, ini sama siapa? Punten. Ini ratu ular ini ya. Assalamualaikum, punten. Assalamualaikum. Ini sosoknya yang bukan itu. Ini ratu ular. Ini. Kamu yang ini? Jadi dongan-dongan kita sekarang lagi nemenin teman kita yang melakukan mediasi. Jadi sosok ini yang masuk. Coba kita tanya-tanya ya. Kamu udah berapa lama di sini? Ribuan tahun katanya. Ribuan tahun. Terus pekerjaan kamu di sini ngapain? Menjaga tempat ini. Dari apa? Dari keraton. Oh, di sini ada kerajaan. Nama kerajaannya apa? Nama kerajaannya apa? Nama kerajaannya apa ya? Nama kerajaannya apa? Boleh tahu nggak? Tidak boleh tahu. Terus kalau misalnya di sini, kamu ngejagainnya dari apa? Apa yang kamu jaga di sini? Maksiat. Oh, ada. Jadi Jadi orang yang maksiat di sini. Banyak. banyak. Oh, jadi dongan-dongan banyak yang maksiat juga di sini. Makanya dijagain gitu ya. Terus kamu pengen menceritakan apa? Kenapa tiba-tiba masuk? Hah? Ada pesan kah? Ada pesan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Pesannya apa? Jangan sombong. Jangan sombong. Lalu? Lalu Apa lagi? ini, saya mau nanya nih. Ini kan kamu punya mahkota ular. Itu emas atau apa? Emas. Terus kok kamu punya rambut panjang? Itu gunanya buat apa? Ada kesaktian apa nggak kamunya? Menjaga pusaka-pusaka. Menjaga pusaka-pusaka. Emang ada jenis pusaka apa aja di sini? Banyak. Apa aja yang paling kuat di sini pusakanya? Boleh panggil teman yang lain? Ibu Ratu, boleh dipanggilin yang galaknya di tempat ini? Boleh? Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi dongan-dongan, sekarang kita mau melakukan mediasi yang ketiga. Itu pemanggilan sosok, di mana sosok ini tuh yang paling kuat di sini ya. Paling Paling kuat, paling galak.
Nah, kita saksikan terus ya dongan-dongan ada apa sih di tempat ini atau ada cerita apa di tempat ini. Yuk. Jadi dongan-dongan kita sekarang manggil sosok yang keempat. Ini itu tuyul ya yang suka ada di sini. Kita cerita-cerita dulu. Nanti saya kasih mainan. Oh mainan ini saya bawa mainannya. Tapi kamu cerita-cerita sama saya ya. Sambil cerita-cerita. Celana kamu terbuat dari apa? Diam dulu. Celana kamu terbuat dari apa? Diam dulu. Celana kamu terbuat dari apa? Kain kapan? Bagus ya berarti ya? Bagus. Kamu mau berapa kelerengnya? Diam dulu. Nanti dimainin. Terus kamu kenapa suka ngambilin uang itu? Kenapa sih? Takdirnya gitu. Apa? Takdirnya gitu. Takdirnya gitu. Suka berarti kamu sama uang gitu? Nih. Ayo main. Sambil cerita-cerita. Diam. Terus kenapa kamu nggak bisa tembus ke bank, ngambil uangnya ke bank aja biar banyak duitnya? Kenapa? Ada jenglot. Oh, di semua ini ada jenglot. Hah? Di semua bank itu ada jenglot. Terus kamu tahu nggak kalau misalnya di bank itu banyak duitnya? Kenapa nggak ngambilnya di situ aja? Kamu mah. Oh, takut. Orang yang pelihara tuyul itu, kalau misalnya kita tahu dia pelihara tuyul, kita harus ngapain? Oh gitu. Terus biar nggak bisa keambil sama bangsa kamu, duit orang itu kayak gimana caranya? Doain aja. Kenapa kamu keceplosan? Rasain. Oke, selamat malam dongan-dongan. Kembali lagi bersama kami di Jejak Si Begu. Sekarang kami bersama salah satu warga di sini, termasuk narasumber juga. Nah, jadi di sini tuh dongan-dongan ceritanya dari si narasumber ini. Dari beliau memberikan info bahwa di sini tuh pernah kejadian ada panjat pinang. Nah, terus si orang yang panjat pinangnya itu kecelakaan gitu. Jatuh terus sampai sekarang orangnya masih ada atau udah? Masih ada, cuman mati rasa setengah badan. Oh, mati rasa setengah badan. Jadi nggak gerak, nggak bisa hidup setengah badan. Jadi dari perut ke bawah atau dari perut ke atas? Dari perut ke atas itu hidup, dari perut ke bawah mati itu. Oh, jadi dongan-dongan pada saat dia panjat pinang, di situ ada tragedi atau insiden di mana si orangnya itu jatuh. Nah, kemudian si orangnya ini salah satu warga di sini ya, orangnya masih hidup sampai sekarang. Nah, tapi dia itu mengalami yang namanya mati sebelah, mati rasa gitu. Jadi dari perut ke bawah itu dia nggak bisa gerak. Nah, tapi dari perut ke atas itu dia bisa gerak gitu loh. Kejadian yang janggalnya itu pada saat kejadian itu apa aja sih? Ada kejadian yang apa janggal. aja itu? Yang pertama kan di sini tuh itu kan lapang kan. Ya. Terus di sana ada pohon besar, terus kan ada yang video tuh. Ya. Yang video yang foto pas saat kejadian itu ada yang ketangkep juga. Oh, ada yang ketangkap di kamera, ternyata ada sebuah penampakan. Oh, sosok makhluk astral mungkin ya. Nah, terus udah gitu kejadian yang ganjalnya itu apalagi selain ada penampakan seperti itu? Terus waktu kan itu ada mic juga itu waktu Iya. itu. Mic juga itu mendadak mati. Oh, Mic kan mau dikasih tahu tuh, cepet turun kan, yang di bawah juga udah teriak-teriak, udah kedengeran. Waktu mau pakai mic mati, tiba-tiba mati. Mungkin pada saat si pohon pinangnya mau jatuh, tapi orang yang manjat itunya nggak sadar bahwa Nggak sadar pohon- itu. Oh, Nah, itu ya. Ganjalnya Itu yang itu. sangat intinya. Ya. Jadi cukup kita langsung Cukup, ke TKP mari aja. kita langsung ke TKP mengadakan penelusuran. Tetap di Jejak Si Begu, saksikan terus penelusuran ke negeri sunyi. Hawanya lumayan menekan, dongan-dongan. Hawanya lumayan menekan di sini, dongan-dongan. Cuman ini nggak bisa kita lewatin ya, ke dalam-dalam itu. Ini hutan ini, dongan-dongan. Nggak ada akses jalan. Jadi Kang, di sini tuh udah berapa banyak warga sekitar yang melihat ini tuh seperti kerajaan?
Ya banyak ya. Banyak, bukan satu atau dua orang gitu. Jadi kerajaan ini tuh dulunya mungkin kerajaan Sunda berarti ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti Cuman itu. ya dalam malam-malam tertentu. Dalam malam tertentu suka terjadi apa itu? Ini yang lihatnya itu dalam malam-malam tertentu. Oh, dalam malam tertentu. Oke. Ada sesuatu Oke, dongan-dongan. Tadi seperti ada yang berjalan di belakang saya ini. Konon katanya kerajaan ini tuh udah lama juga banyak yang lihat, bukan kerajaan gaib berarti ya. Oke. Gimana? Ada apa Mas Bay? Ada merasakan apa Mas Bay? Sepertinya yang di sini juga kurang nyaman ya dengan kehadiran kita. Iya. Jadi bagaimana kita pengen mengungkap tuh seperti dilarang di sini tuh. Apalagi semenjak membahas yang kerajaan Iya, Sunda gitu ya, langsung mungkin banyak banyak gangguan kerajaan gitu ya. itu. Iya. Jadi dongan-dongan kita kembali lagi sama narasumber kita. Kita akan bertanya-tanya tentang mediasi tadi. Mediasi sama, barusan ya? barusan ya. Bapak ini tadi melihat dan kita obrolkan tentang gambar yang di Iya. sini ya. Jadi Pak gimana Pak tentang mediasi tadi tentang teman saya dimasukin? nya ya sering kita Yang mana? Yang ini. masuk jadi kadang-kadang jadi merupakan anjing. Lupain anjing gitu ya. Tuyulnya ini Pak. Kita gitu. Bapak sering lihat berarti ini Pak? Sering. Oh sering lihat ya. Ada kejadian. Namanya ceritanya ke Solo bilah itu nggak gitu ya. Oh jadi punten Pak. Jadi sosok ini tuh suka nempel ke orang gitu. Iya. Jadi Nempel berat. ke orang. Oh jadi berat. Ganggu. Oh nggak suka ngeganggu ya? Ganggu suka dia, nakut dia langsung di permohonan. Langsung. Oh, Yang mana Pak? Kayak mana? Lumayan. Oh pernah Bapak pernah lihat? Iya. Oh pernah ya. Pernah. Ini Sosoknya ini ya, dongan-dongan. Ya, yang Bapak pernah lihat. Lihat dia. Sama yang mana Pak? Pernah kayak mana kidul. Oh dari ini kidul. dari kidul ya Pak? Oh yang di bawah sana Dari Pak? bawah. Ya matanya ini. Oh yang Oh orang. Ini Oh, yang sosok dongan-dongan ular yang ini ya, sosok Pak? ular ya? Nah yang ini ya? Oh yang yang ini ini ya? Oh ini rajanya Pak ya? Raja ya. Raja ya. Bapak pernah lihat nggak sosok ini? Pernah Pak? Oh Bapak pernah ya? Lihatnya di mana tuh Pak? Gitu. Oh di bawah. Jadi langsung kayak itu langsung. Oh gitu ya Pak ya. Kalau sosok yang ini Pak? Kalau yang ini Pak, ini namanya Mamak Surmaja. Nu gaduh na ieu masuk maja ieu gaduh lahanu ieu teh masuk maja. Tah dia yang warta dia itu ya. Ki Warta itu yang Bentar, Ki Warta. Ini kayaknya nih. Ini kayaknya Ki Warta. Yang ini bukan Pak? Sosoknya kayak gini enggak? bukan ya. Kayaknya kita belum gambarin Pak. Kita belum gambarin. Jadi yang ini itu emang pakai sorban dia Pak. Iya. Oh yang ini. Ya, masuk maja ieu mah. Sumaja. Masuk maja ieu. Mamak Sukma kerja ya. Ya. Mula-mula dia masuk maja. Jadi ada cerita apa Pak tentang Mamak Bapak Sumaja ini? Pang Beungharna di teh. Oh, orang paling kaya dulu. Iya. Setelah itu masuk maja. Di semua pedesaan ini ya Pak. Iya, itu kahanap masuk maja. Tah ieu anu ngagegeuna eta di Ciracai eta. Oh, dari air yang di bawah. Air di bawah ieu Yang ular itu. Ular. Oh. Jadi ada cerita apa lagi Pak? Sering gitu nuka-nuka yang gitu. Oh, ini sering dulu yang diganggu. Sering diganggu gitu Pak ya. Kayak kena. Tah bahasa main rebutan ke budak. Sok boleh.
Jadi dongan-dongan kita ada narasumber lagi yang kita akan Ini anak Pak. Iya, Ini anak. rebutan iya nya. Iya. Nah, Ini bisa diceritain nggak sosok ini? Sosok ini mas selalu mengganggu Pak. Oh, suka ganggu ya. Ganggunya dengan cara apa? Ya suka mewujudkan diri. Oh, mewujudkan diri ya. Terus? Kan waktu itu ada hiburan 17 Agustusan. Baru-baru ini berarti Iya. ya. Udah lama, udah hampir 8 tahun. Oh, 8 tahun. 17 Agustusan yang 8 tahun lalu. 8 tahun yang lalu. Diganggu Ya. sama ini sampai ada yang jatuh, sampai ada yang korban, sampai sekarang belum ketemu. Oh, belum sembuh. Belum sembuh. Oh, belum Sosok sembuh ini, sekarang. sosok ini yang dilihat. Sosok Ya, ular ini. yang jatuh ke bawahnya belum sembuh sekarang. Oh, sampai lumpuh. lumpuh total. Oh. Sudah 8 tahun. Jadi dulu itu pernah ganggu gitu ya. Waktu 8 tahun yang lalu 17 Agustus 17 ya. Agustus. Jadi ini kalau sosok ini sering nampakin ya? Suka. Oh, terus ada cerita apa nggak atau pengalaman apa lagi nggak yang pernah dialami oleh adiknya ini? Kalau pengalaman sih belum sih. Cuman waktu itu aja yang parah mah. 17 Agustus 17 aja ya? Agustus yang 8 tahun yang naik lalu ini ya. katinga nang kuring langsung ka ieu nagero ka dieu ka masuk maja nang uyut warta eta. Iya. Permohonan teh ka dieu. Oh, permohonan ke sini ya, Kesini. Muhammad Sumarja ya. Masuk maja uyut warta panjeunna sok nurupakeun Tuyul anjing sama anjing ya Pak ya? anjing. Oh. Tadina ieu tanda belokan ieu. Pas belokan situ ya Pak ya. Iya. Oh, iya. Tah ieu Kalau tah Kalau ini gimana Pak? kayak lumayan tanya kena bayi-bayi Oh, yang bayi-bayi suka diganggu sama ini. ganggu ini. Oh, diganggu sama ini warga di setempat di sini. Oh, gitu. Jadi sebanyak yang bayi yang nangis teh Karena ini. Karena sosok ini. Jadi di sekitar sini ya. Pak? Oh, Jadi sama sosok ini, sama Diganggu. sosok yang ini ya. iya, anak bayi gitu ya. anak bayi Anak bayinya diganggu, Diganggu, suka ya. nangis suka gitu. nangis tengah malam Sampai sekarang. sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, yang ini. Antara ieu tah tilu sanu cetak dia Oh, pokoknya yang 3 ini yang sering ngeganggu ya. Sering mengganggu ya. Oh, jadi dia rajana eta tunjukin, Pak. Tunjukin ke kamera. dia rajana ulah ya. Jadi yang sering ngeganggu yang ini Yang kayak gitu. Ini sama yang tuyul. betul 3 ini ya dongan-dongannya. 3. Rajana Oh iya rajanya ya. raja Iya Bapak, terima kasih ya Pak ya untuk udah cerita-cerita. Terima kasih ya udah Makasih banget cerita-cerita. ya. Nuhun ya. Terima kasih banyak Pak. Sumber-sumber Iya. ininya. Iya. tahu ka dia ya lamun eta permohonan mau masuk maja nu Oh. tanah di dieu wilayah Oh, gitu ya. iya. pangbener Ya makasih ya Pak ya. Makasih Pak ya. Jadi kayak gitu aja dongan-dongan. Hasil wawancara kita. Jadi yang sering ngeganggu itu Yang sosok yang ini tadi. 3. 3 ya. Jadi ini Ini 1. ini yang pertama. Itu katanya menyerupai kayak anjing gitu ya. Iya, dia suka menyerupai anjing dan juga tuyul juga. Kalau ini katanya suka Ganggu anak bayi. Tengah Yang ini. malam katanya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Nah, kalau yang ini konon katanya Iya. pernah ada yang diganggu sampai jatuh, sampai lumpuh sampai sekarang ya. 8 tahun, 8 tahun. Nggak sembuh-sembuh. Sampai sekarang nggak bisa jalan. Karena waktu itu ada acara 17 Agustusan di sini. Nah, dia nampakin terus nggak lama ada orang yang jatuh sampai sekarang lumpuh nggak bisa jalan 8 tahun. Jadi kayak gitu aja dongan-dongan yang bisa kita ceritain pada malam hari ini. Jangan lupa kalian saksikan terus kami di Jejak Si Bego. Dukung channel kami supaya kami bisa lebih semangat lagi untuk berkarya. Betul. Jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe. Dan di like juga. Di like juga. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman juga ada yang mau atau ada keluhan atau ada yang rekomendasi ingin gitu tempat juga boleh. keluhan medis atau non medis atau yang bisa dibilang itu gangguan gaib, bisa hubungi kontak di bawah deskripsi kita. Jangan lupa nanti tulis namanya aja. Kan mana tahu ada rekomend tempat buat teman-teman Penelusuran semua, kita. buat penelusuran kita. Nanti komen aja di Komen channel juga nggak kita apa-apa. ya. Mana tahu kita bisa ke sana, kita bisa membantu juga Iya. gitu ya, menelusuri gitu. Jadi dongan-dongan coba nih dari Bro Abed, apa aja yang bisa diambil dari kejadian sekarang? Pesan apa sih yang bisa diambil? Jadi sih pesan yang saya sampai di sini itu ya, kita itu di sini harus ada tata krama dan kita tidak boleh sombong gitu ya. Sompral juga Iya, sombong nggak boleh. nggak boleh, betul. Dan kita itu intinya dalam penelusuran ini bukan untuk menantang gitu Bukan ya. untuk menantang, Kita bukan di untuk sini- sok jago, bukan. Bukan. Kita di sini untuk
silaturahmi dan mencari cerita dan sejarah di tempat ini seperti itu. Jadi buat rekan ini, jadi kalau menurut saya tuh ya kalian kalau misalnya ke tempat apapun itu tempatnya, apapun itu jenisnya, mau itu villa yang masih utuh, mau itu gunung, mau itu pantai, tetap harus permisi. Iya, apapun jaga itu sopan tempatnya, santun iya, ya. sopan santun. Jaga sopan santun itu penting, jangan sompral gitu. Sama yang bisa saya ambil dari cerita hari ini tuh, kalian nggak perlulah buat make-make susuk. Susuk betul ya. tadi ya. Make-make susuk itu nggak ada gunanya sih Terus sebenarnya. ke dukun ya buat Ke dukun, minta tuyul gitu ya. Buat minta tuyul, ngambilin uang orang, itu jangan sampai kayak gitu. Berdosa. Karena apa yang kita lakukan sekarang itulah yang kita akan dapatkan di akhirat nanti. Iya, betul. Jadi jangan lupa saksikan terus kami teman-teman di Jejak Si Bego, penelusuran di Negeri Sunyi.